Perkenalkan, nama saya Fetatan Boldadi. Saya dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 220512140406. Di sini saya akan menjelaskan satu materi yang berjudul sejarah komputer. Komputer merupakan seperangkat alat elektronik yang digunakan untuk mengolah data dan menyimpan data, baik berupa teks, visual, ataupun audio, serta membantu pekerjaan manusia agar lebih mudah. Sejarah komputer dibagi menjadi 5 generasi. Generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, dan juga generasi kelima. Generasi pertama. Di generasi pertama ada ENIAC, yaitu Electronic Numerical Integrator and Computer. Sejarah komputer generasi pertama mulai hadir pada tahun 1946 sampai 1956. Ilmuwan yang menggagas konsep pengembangan tersebut adalah Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. ENIAC merupakan generasi pertama komputer. ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer yang dikembangkan tahun 1946 oleh John W. Mauchly dan J. Presper Eckert dari Universitas Pennsylvania, merupakan First General Purpose Electronic Computer. Selanjutnya ada UNIVAC atau Universal Automatic Computer. UNIVAC sudah menggunakan pita magnetik sebagai media input dan outputnya. Merupakan komputer komersial pertama yang dipakai oleh Biro Sensus Amerika Serikat untuk digunakan dalam menghitung sensus penduduk dan sebagai komputer pertama yang dibuat untuk tujuan aplikasi bisnis. Ciri-ciri komputer generasi pertama. Yang pertama, menggunakan tabung hampa udara atau vacuum tubes sebagai sirkuitnya. Yang kedua, ukuran VC komputer besar sehingga memerlukan ruangan yang luas serta memakai daya listrik yang besar. Yang ketiga, memiliki media penyimpanan luar berupa magnetic tape atau magnetic drum. Yang keempat, hanya dapat dikendalikan oleh bahasa mesin atau machine language. Selanjutnya, generasi kedua. Sejarah komputer generasi kedua ini mulai populer pada awal tahun 1960-an. Pada tahun 1948, ditemukannya transitor. Penemuan transitor sangat memengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tub vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran berkurang drastis. Digantinya tabung vakum menjadi transistor, membuat ukuran menjadi lebih kecil. Transistor mulai digunakan di komputer pada tahun 1956. Komputer awal pada generasi kedua ini adalah superkomputer dari IBM yang bernama Stretch dan superkomputer dari Sprayran yang bernama Lark. IBM 1401. Sejak tahun 1965, sebagian besar bisnis besar menggunakan komputer generasi ini untuk mengelola informasi keuangan. Ciri-ciri komputer generasi kedua. Yang pertama, sudah menggunakan transistor untuk sirkuitnya. Yang kedua, transistor dikembangkan di Bell Laboratories tahun 1947. Yang ketiga, lebih kecil, cepat, dapat diandalkan, dan hemat energi dibanding generasi komputer pertama. Dan yang keempat, menggunakan bahasa assembly yang terdiri dari singkatan-singkatan untuk menggantikan kode biner. Selanjutnya, ada generasi ketiga. Generasi ketiga ini ditandai dengan munculnya IC atau Integrated Circuit yang menggantikan peran transistor.
Diciptakannya IC karena transistor menghasilkan panas yang sangat besar, dan hal itu dapat merusak bagian-bagian internal komputer. Karenanya, komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Contohnya, IBM S360, GE600, dan GE235, dan NCR Century. Generasi keempat. Setelah IC muncul, pengembangan komputer menjadi lebih jelas, yaitu mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektronik. Large Scale Integration atau LSI dapat memuat ratusan komponen dalam satu chip. Kemudian tahun 1980-an, Very Large Scale Integration atau VLSI memuat ribuan komponen dalam satu chip tunggal. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan personal computer atau PC untuk penggunaan di rumah, kantor, dan sekolah. Adapun contoh-contoh komputer yang lahir pada generasi keempat, yaitu IBM 370, Apple, AI, dan juga Physical C. Altair. Ciri-ciri komputer generasi keempat. Yang pertama, mulai dikembangkan komputer mikro yang menggunakan prosesor dengan general purpose microprocessor yang dikembangkan oleh Intel, dalam kurung Intel 8080. Yang kedua, mulai digunakannya LSI, dalam kurung Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan beribu-ribu IC atau integrated circuit dalam sebuah chip. Kemudian dikembangkan menjadi VLSI, Very Large Scale Integration. Pada generasi ini, hampir sebagian besar komputer telah menggunakan sistem operasi dengan konsep GUI, Graphical User Interface, seperti sistem operasi Microsoft Windows buatan Microsoft Corp. Generasi kelima. Komputer generasi kelima dikembangkan sejak tahun 1985. Contoh komputer generasi kelima adalah komputer fiksi HAL 9000. Walaupun HAL 9000 masih jauh dari kenyataan, komputer dapat menerima instruksi secara lisan dan mampu meniru nalar manusia. Beberapa ciri utama dari generasi ini diantaranya, yang pertama, di Jepang didirikan ICOT atau Institute for New Computer Technology untuk mengembangkan komputer generasi kelima, yaitu menciptakan komputer yang powerful dan intelijen. Yang kedua, dikembangkannya sistem komputer yang memiliki unsur artificial intelligence yang dapat mengerjakan tugas dengan karakteristik seperti manusia, dalam kurung intelligent, imagination, dan intuition, dengan natural language atau bahasa sehari-hari. Selanjutnya ada komponen-komponen komputer. Komponen komputer adalah semua piranti elektronik yang terdapat dalam sebuah komputer. Contohnya yaitu ada motherboard yang berfungsi sebagai menghubungkan setiap komponen komputer agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Yang kedua ada prosesor. Prosesor ini berfungsi sebagai melakukan perhitungan maupun eksekusi atas perintah yang kita berikan. Dan yang ketiga ada RAM. RAM ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara semua data dari seluruh program hasil olahan komponen komputer yang sedang berjalan. Selanjutnya ada VGA card atau Video Graphic Accelerator, merupakan bagian komputer di dalam CPU yang berperan sangat penting untuk menampilkan output proses ke monitor.
Tanpa VGA card, layar komputer tidak akan menampilkan apa-apa, alias blank. Selanjutnya ada CD-ROM. CD-ROM ini adalah sebuah piringan kompak dari jenis piringan optical disk, yang dapat menyimpan data. Yang terakhir ada hard disk drive. Hard disk drive ini berfungsi sebagai menyimpan data secara permanen, terutama sebagai penyimpanan sistem operasi, dan bisa kita akses kapan saja kita mau. Contoh teknologi terkini dan masa depan. Yang pertama ada baterai wireless. Kelahiran baterai sodium bertepatan dengan berkembangnya teknologi wireless charging atau pengisian daya tanpa kabel. Saat ini, hampir seluruh gadget premium baru dibekali dengan fitur wireless charging. Mereka mengklaim bila baterai baru itu dapat menghasilkan energi yang lebih besar dan kuat, serta tetap stabil saat digunakan. Tidak hanya itu, baterai sodium pun bisa dibanderol dengan harga yang lebih murah karena proses pembuatannya lebih sederhana. Contohnya, Samsung Galaxy S5, Samsung Galaxy S6, dan LG G4. Yang kedua, ada kecerdasan buatan atau AI. Tahun 2015 adalah milik kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Tetapi, jangan khawatir, AI akan mengambil alih dunia. Sebab, sampai saat ini, hal paling pintar yang bisa mereka lakukan adalah menganalisa kebiasaan atau bahasa dari manusia. Namun, Microsoft misalnya sudah semakin dekat dengan penciptaan AI dengan kemampuan seperti otak manusia. Bisa dibayangkan saat AI mulai bisa berpikir seperti manusia, potensi apa yang bisa dibuka, seperti menerjemahkan berbagai bahasa di dunia hanya lewat suara. Google juga sudah terjun dalam proyek AI Super lewat salah satu insinyurnya, Demis Hassabis, pria yang juga memimpin perusahaan teknologi DeepMind tersebut, sedang berusaha membuat AI yang dapat meniru cara kerja sel saraf manusia. Yang ketiga, ada virtual reality. Virtual reality adalah sebuah teknologi yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam dunia maya yang disimulasikan oleh komputer, sehingga pengguna merasa berada di dalam lingkungan tersebut. Di dalam bahasa Indonesia, virtual reality dikenal dengan istilah realitas maya. Contoh dari virtual reality itu ada lukisan virtual reality, film animasi VR, Google Earth VR, penyutradaraan menggunakan VR. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.